Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Hai semuanya, kali ini aku balik dengan cerita baru yang judulnya Dinikahi Bos. Jadi kemarin dinikahi dosen, sekarang kita lanjut ceritanya dengan dinikahi bos. Dan tentunya dengan case yang berbeda ya. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa komen kalau mau ceritanya aku lanjut. Jadi kalau kalian nggak tertarik sama cerita ini ya aku hentikan di part 1 ya, nggak aku lanjut. Tapi kalau kalian tertarik jangan lupa komen-komen, like ya, dan juga share ke teman-teman kalian biar banyak yang baca juga cerita ini. Oke, daripada aku terlalu banyak cuap-cuap, mari kita lanjut ke Dinikahi Bos part 1. Maaf, aku membatalkan lamaran ini. Suara beratnya terasa menyentak hatiku. Mengaduknya dengan cepat. Nafasku tiba-tiba saja tersesak. Mengapa? Saat hatiku merasa nyaman untuknya. Namun, apa maksudmu, Mas? Alasannya kenapa? Mataku menatapnya penuh tanya. Namun sebaliknya dia menunduk. Semilir angin menerbangkan jenggot tipis di wajahnya. Aku memberanikan menatapnya lekat. Hanya ingin memastikan kejujuran dirinya. Saat matanya membalas tatapanku, aku membuang wajah, mengalihkan netraku pada tempat parkir di daerah Masjid Al-Munawwaroh. Rasanya aku hendak berlari aja ke sana, lantas menaiki sepeda motorku dan bergegas pergi. Tapi ada yang harus aku pastikan di sini, tepat di halaman masjid. Kita nggak sejalan. Aku lebih suka gadis bercadar, lemas. Jika sedang syuting drama, mungkin badanku akan kusengajakan mendelosor ke bawah, beringsut sembari memohon di kakinya agar tak membatalkan pernikahan yang kunanti ini. Tapi aku masih punya harga diri sebagai seorang wanita. Berusaha seelegan mungkin menyikapi laki-laki berpostur jangkung dengan janggut di dagunya itu. Hanya gara-gara itu, Mas, kamu membatalkan lamaran. Memangnya kenapa jika aku nggak mau bercadar, Mas? Toh sunnah juga hukumnya. Pakaianku juga sudah masuk kriteria syar'i. Iya, maafkan aku, tetap nggak bisa. Dia memang tampaknya bersikukuh pada pendiriannya. Tekadnya sudah bulat. Intinya tidak menginginkan wanita yang sepertiku, biasa dan tidak memiliki penutup wajah yang diagungkan oleh laki-laki itu. Baiklah, semoga pilihanmu tepat, Mas. Aku memang belum bisa bercadar seperti kemauanmu, tapi setidaknya aku sudah mencoba menutup aurat dengan benar. Silahkan Mas komunikasikan dengan keluarga secara baik-baik. Aku akan menerima semuanya, jelasku dengan santai, seolah tanpa beban apapun yang menimpaku. Menetralkan ekspresi agar tidak terlihat menyedihkan di depannya. Jujur, walau hanya 2 bulan kami bertaaruf, aku sudah bisa menjatuhkan hatiku padanya. Siapa yang tidak ingin seorang imam anak kiai, seorang hafiz, pandai bahasa Arab? Tapi semuanya tidak mudah. Mungkin benar saja perkataan ibu-ibu kampung. Kami tidak sekufu. Dalam pemahaman agama dia terlalu religius bagiku, sedangkan aku mungkin terlalu barbar untuknya. 5 kali lamaran semuanya aku tolak karena hati tak bisa ku ajak bekerja sama. Ibu dan ayah sudah gelisah saja setiap malam menceramahiku mengenai keutamaan menikah. Bukan tidak mau, hanya saja belum ada sosok yang kuanggap tepat. Giliran anak kiai itu yang melamarku karena perantaraan ustazah di kajian yang aku ikuti. Aku merasa pilihanku telah jatuh padanya, walau akhirnya harus berakhir tragis. Aku mendesah pelan mengingat kejadian itu, kembali menata hati yang remuk redam, menerima semua realita yang jelas-jelas jomplang dengan harapanku. Membayangkan bisa tahajud bersama sang imam di sepertiga malam, ternyata hanya dalam angan. Sirna tak bersisa. Wajah bersinar karena air wudhu itu perlahan menjauh. Aku merasa rendah. Mungkin wanita pilihannya memang lebih solehah dariku yang hanya kentang ini. Senja mengetuk jendela kamarku, mungkin mengingatkan bahwa waktu seharian yang harusnya aku gunakan untuk liburan, tapi justru kuhabiskan hanya untuk memikirkan laki-laki yang nyatanya enggan untuk menikahiku.
Lelah pasti. Aku muak dengan kesendirian, tapi aku sadar rencana ilahi mungkin lebih baik untukku nanti. Tanganku melepas kaitan jendela, menutupnya perlahan. Semoga malam ini bertabur bintang lirihku. Setidaknya kelap-kerlipnya mampu menjadi pelipur lara. Tok tok. Ren, Ayas mau berkunjung ke rumah setelah maghrib. Ibuku membuka pintu lalu berjalan dengan wajah sumringah ke arahku. Alhamdulillah, semoga sudah ada keputusan ya mengenai tanggal nikahnya. Aku hanya terdiam, tersenyum dengan entah. Haruskah aku bahagia malam ini karena kunjungannya? Aku membatin pilu. Ibuku hanya belum tahu. Kasihan, harapannya mendapat menantu, tapi justru pukulan berbatu. Kamu gak senang dia berkunjung? Kalian kan udah memutuskan mau lanjut ke jenjang pernikahan. Ibuku tampaknya sadar dengan perubahan rona wajahku yang mendadak kusut. Jangan bilang kalian lagi ada masalah, tebaknya seraya duduk di sisi ranjang. Aku menghampiri wanita itu, duduk di sampingnya, mengelus pelan tangannya. Kalau kali ini gagal lagi, bagaimana? Tanyaku. Jujur, aku takut membuatnya kecewa. Rona wajah sumringah itu berubah menjadi raut tak percaya. Jangan menduga-duga yang gak baik sayang. Insya Allah, ayah sudah mantap memilih kamu menjadi istrinya. Senang sekali ibu bisa mendapat mantu anak kiai. Insya Allah, luar biasa karunia Allah untuk keluarga kita, nak. Maaf bu, jangan pernah berharap lebih pada manusia. Mereka cenderung mengecewakan. Bukan aku menduga-duga, hanya saja aku menjeda ucapannya. Rasanya lidahku keluh untuk memberitahukan perihal Ayas yang ingin membatalkan lamarannya padaku. Dia ingin membatalkan lamarannya. Maaf bu. Bahu ibu merosot. Wajahnya terlihat jelas menampakkan betapa kecewanya dia. Ia melepaskan tangannya dari genggamanku. Maaf bu, Rena gak mampu mempertahankan hubungan kami berdua. Aku mendesah lirih. Mataku mulai mengabur karena kaca-kaca yang hadir tanpa diminta. Apa alasan dia membatalkan semua ini, Rena? Sungguh keterlaluan. Mereka telah mempermalukan keluarga kita, ibu berkata dengan penuh penekanan. Aku tahu amarahnya tengah mengepul. Hanya saja ibu memang tak suka berteriak-teriak. Karena Rena gak bercadar, bu. Kenapa juga harus bercadar? Kamu itu sudah nutup aurat kamu, Ren. Apalagi yang kurang? Cadar. Ya Allah. Persis seperti pemikiranku. Ibu juga tidak habis pikir mengapa laki-laki bernama lengkap Ayas Sabai Latif itu dengan mudah membatalkan lamaran hanya gara-gara aku tak ingin memakai cadar. Maafkan Rena, bu. Belum bisa menghadirkan menantu untuk ibu. Lirihku, dan sekian detik kemudian tangan itu merengkuh bahuku, menenggelamkan wajahku dalam pelukan hangatnya. Gak apa-apa, mungkin belum jodohnya, tapi ibu gak nyangka aja ayah tega melakukan itu sama kamu. Gak ada yang gak mungkin tentang sikap manusia. Mereka cenderung fluktuatif, berubah-ubah. Ya sudah, kamu sholat maghrib dulu, biar kita bisa menjamu kiai dan keluarganya nanti. Ibu, gak apa-apa. Gak apa-apa, yang ibu khawatirkan adalah kamu. Gak apa-apa harus ketemu Ayas lagi yang telah mengecewakanmu. Enggak bu, aku sudah terbiasa dengan kejadian ini. Ibuku tersenyum teduh lantas beranjak meninggalkan kamarku. Setelah kepergiannya, air mataku terjatuh di pipi. Siapa yang mampu berhadapan dengan calon suami yang ternyata gagal menjadi suami? Belum lagi kerelaan hati yang sangat sulit untuk dihadirkan. Hanya Ayas yang membuatku merasa begitu terhianati. Sepertinya aku sudah terlalu jauh mengangankan cerita ketika berumah tangga dengannya kelak. Dan akhirnya semua yang pernah aku bayangkan hanya menjadi pukulan yang kasat mata, angan kosong semata. Aku dan ibu mulai sibuk di dapur, membuat teh hangat dan juga goreng pisang. Sedangkan ayahku menunggu kedatangan keluarga kiai dengan duduk bersantai di sofa sambil membaca koran. Saat suara salam terdengar, ibu segera bergegas menuju pintu utama, membukakannya dengan senyuman ramah. Walau telah mengetahui tujuan keluarga itu datang berkunjung, nanti saja disimpan sakit hatinya. Mungkin itulah pikiran ibu. Masya Allah, masuk kiai, nggak Ayas loh, bu Nyai nggak ikut. Tadi katanya ada acara malam bersama ibu-ibu wali santriwati. Kami di sini tidak lama, jadi nggak usah ribet menjamu Bu Emma, ucap kiai dengan wajah yang menampilkan tak enak hati. Aku segera membawa nampan yang berisi 3 gelas teh dan juga 2 piring pisang goreng. Tak apa Pak Kiai, kewajiban kami menjamu, ucap ibu yang mempersilahkan dengan isyarat tangannya pada Pak Kiai dan Ayas untuk duduk. Apa kabar Pak Kiai? Tanya ayahku. Alhamdulillah, gimana kabar Pak Rais keluarga? Alhamdulillah sehat Pak Kiai.
Silahkan cicip dulu jamuannya. Ayahku duduk tegak mempersilahkan Pak Kiai. Terima kasih. Nah Ayas, berarti memang sudah wisuda ya? Nanti mau lanjut S2 atau gimana? Tanya ayahku sembari menatap mata Ayas. Ayah belum tahu tentang kedatangan Ayas yang akan membawa kabar buruk. Aku dan ibu yang duduk di sofa yang sama saling berpandangan. Insya Allah mau mengabdi dulu di pesantren Pak, membantu Habib mengajar, jawabnya tanpa gugup sama sekali. Matanya menatapku sekilas namun kembali ke arah meja. Oh iya bagus aja, jadi kedatangan Ayas di sini sudah bisa memastikan kapan tanggal menuju hari H. Pertanyaan itu membuat suasana seketika hening. Aku hanya bisa meremas jariku sendiri, sedangkan ibu menatap ayah dengan sendu. Pak Kiai berdahan pelan. Katakan Ayas, instruksi Pak Kiai dengan tatapan sulit diartikan. Sebelumnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya mewakili keluarga pesantren kepada keluarga Pak Anhar, khususnya kepada Renata Salsabila. Ayas menatapku lekat, namun kembali membuang muka setelah beberapa detik, bahwa saya dengan sangat meminta maaf membatalkan lamaran ini. Ayahku hanya terdiam dengan wajah datarnya, entah apa yang ia pikirkan. Tapi kalau boleh tahu, apa alasan Ayas membatalkan lamaran pada putri Bapak? Tanya ayahku dengan tanpa intimidasi. Kami menemukan ketidakcocokan dan saya rasa sulit untuk dirundingkan sekalipun. Saya dan Renata berbeda jalan dan sebelum penyesalan datang, maka saya memutuskan untuk membatalkan. Semoga dengan alasan itu Bapak bisa maklum. Ayas menatap ayah dengan wajahnya yang tampak menyesal. Saya harap kami bisa sama-sama saling menemukan pasangan yang cocok. Ayah seperti hendak bertanya lagi, masih belum puas dengan jawaban Ayas. Namun tampaknya wajahnya memberitahu bahwa ia menerima keputusan Ayas. Tidak ingin menanyakan lagi ketidakcocokan perihal apakah yang membuat Ayas membatalkan aku untuk menjadi pendampingnya. Jika itu yang terbaik sebagai orang tua, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Bukankah begitu Pak Kiai? Benar, aku juga atas nama anakku meminta maaf pada keluarga besar Rais Anhar. Kalau anakku telah dengan mantap membatalkan lamaran ini, namun aku harap silaturahmi kita tetap terjalin erat seperti sebelumnya. Tentu Pak Kiai, saya justru bersyukur walaupun Rena dan Ayas tidak jadi menikah, hubungan kita tetap terjaga, bukan justru jauh hanya gara-gara batal jadi besan. Mungkin ayah begitu pilu ketika mengatakan itu, tapi raut wajahnya tak menunjukkan kesedihan. Wajarlah lelaki pandai menutupi perasaannya. Aku hanya terdiam dengan menunduk. Pak Kiai melontarkan beberapa pertanyaan yang aku jawab sejujur-jujurnya, hanya perihal pekerjaan di kantor. Office PT Nusantara Gamini. Ren, setelah input data harian, kita ketemuan di ruang meeting sekunder. Seorang pria berbisik tepat di telingaku yang tertutup kerudung. Jujur, darahku berdesir. Aku mencoba mengatur nafas. Ada apa dengan diriku? Hei, dia bosku, Muhammad Kamil. Aku menoleh tapi sedikit menjauhkan wajahku darinya. Mau ngapain sih? Pentingkah? Kenapa di ruang meeting segala? Aku nggak mau berduaan ah. Aku menghentakkan mouse tak bersalah di atas meja. Terdengar kekehan darinya. Sesekali permen karet yang diemutnya itu diletupan. Berduaan? Ya ampun Ren. Kita semua berduaan, ya ampun Ren. Kita semua departemen HCGS mau meeting mengenai acara Femgap. Jelasnya membuat pipiku terasa memanas. Apa dia sengaja membuatku kehabisan kata begini? Beroria dengan tampang sedatar mungkin setidaknya mampu menetralisir rasa memuakan tadi. Tak lagi yang menggubrisnya, aku kembali melanjutkan menginput data. Muhammad Kamil, bos teraneh sepanjang perjalanan kerjaku. Dia pernah menjadi pembimbing magangku sewaktu SMK. Kini sudah beralih jabatan menjadi kepala departemen. Tingkahnya sama seperti dulu, selalu membuatku harus menampung stok kesabaran berlebih. Meeting berlangsung sedikit lebih lama karena bos Kamil yang begitu semangat membicarakan perihal acara family gathering yang selalu diadakan oleh perusahaan tiap tahun itu. Walau membuang dana, tapi kata dia event itu sangat penting demi terjalin eratnya hubungan silaturahmi antar sesama pegawai kantor. Renata, aku tak lantas berbalik. Bukan tak menghormati atasan, tapi setelah meeting usai, sudah masuk waktu isoma. Jika ingin memberiku job, tolong jangan sekarang. Biarkan raga dan hati ini mendapat angin sejuk sejenak saja. Mau tak mau, aku menoleh dengan bibirku yang kuatur sedemikian rupa agar tampak tersenyum manis padanya. Iya bos, ada apa?
Tadi kan saya udah bilang sama kamu, mau ketemuan sama kamu, nggak connect ternyata. Tuturnya dengan santai tanpa menatapku. Memainkan permen karet di mulutnya, tangannya bersidekap, sesekali tangan kirinya menggaruk alis. Aku memutar bola mataku, menata nafasku dengan irama exhale inhale. Semoga Allah berikan aku ketabahan menghadapi sikap menyebalkan bosku ini. Tapi dia bilang cuma meeting bareng departemen doang, batinku kesal. Iya bos, barusan koneknya, jaringannya susah kalau di office mah. Aku berkilah sembari mendudukkan diri di salah satu kursi. Tanganku menopang di dagu menunggunya berbicara. Ayo nikah. Seketika suasana menjadi berubah mendung. Petir serasa menggelegar di telingaku. Duniaku terasa berpindah menjadi 2 dimensi. Aku pikir fungsi telingaku terganggu. Sepertinya aku harus sering membersihkan kotoran di dalamnya. Mataku mengerjap pelan. Kamu gak salah dengar. Ayo nikah sama aku. Kedua orang tuamu kayaknya juga udah suka banget sama aku. Menerima atau enggaknya ya terserah kamu, selama masih rela diberi gelar dicintai jin. Tahu dari mana dia gelar itu? Bos, Anda memang suka bercanda, tapi ini keterlaluan, jangan aneh-aneh ah. Aku menepisnya, mencoba untuk tak percaya dengan banyolan konyolnya. Menikah? Sejak kapan dia ingin menikahiku? Atau hanya gara-gara perkataan ibu kemarin sewaktu dia berkunjung ke rumah? Aku gak bercanda, serius. Mau bukti apa biar kamu percaya? Ya bukan gitu, tapi kenapa tiba-tiba tanpa alasan yang jelas? Kamu selama ini suka sama saya, bos. Tak disangka pertanyaan yang meluncur sekenanya dari mulut harimauku membuatnya tersedak. Refleks permen karet yang diemutnya menculat hingga mendarat di meja yang pertomanya begitu licin dan mengkilap itu. Aku mendesis, mataku melihat penuh jijik pada permen karet itu. Pokoknya, ayo kita nikah aja. Gak perlu alasan bertele-tele. Intinya, kamu tinggal jadi istriku, urusan selesai. Apa? Gak semudah itu, bos. Aku hendak beranjak dari kursi, namun tangannya memberi isyarat agar aku duduk kembali. Ya, sudahlah. Pikirkan baik-baik ya. Kalau sudah ada jawaban, segera infokan saya. Dia yang justru beranjak dari duduknya, melangkah melewatiku yang terdiam mematung di kursi. Bingung harus berbicara apa lagi. Pria aneh itu selalu membuatku kehabisan kata dan tentunya mengaduk emosiku. Gak jelas, tapi dia gak mungkin bercanda kan? Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Di saat aku memang sedang menantikan calon imam, apakah Kamil jawabannya? Ingatanku kembali berputar pada kejadian beberapa hari yang lalu. Sepeda motor Matic milikku berhenti tepat di sebuah rumah tembok berwarna hijau muda. Pagar kayu setinggi pinggang orang dewasa mengelilinginya, tapi ada yang tidak beres. Mobil operasional tambang terparkir manis di luar pagar. Pikiranku langsung negatif, seperti akan terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan. Aku mengenal mobil ini, siapa lagi kalau bukan karyawan perusahaan, dan sebelumnya tidak pernah mobil seperti ini terparkir di depan rumah. Tentunya seseorang sedang berkunjung dan pasti ada suatu keperluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Rena datang, ucap ibuku pada seseorang. Aku melihat ke arah sofa, seorang laki-laki dengan rompi khas karyawan office. Diminum tehnya, Nak Kamil. Itu juga ada lumpur surga di bikinan ibu, dimakan ya, ucap ibu mempersilahkan dengan senyuman yang manis sekali. Iya bu, pasti. Dia menoleh sembari tersenyum ke arah ibu yang menyambutku di depan pintu. Matanya juga mengarah padaku, tersenyum aneh. Loh, kok dia ada di sini? Bagaimana ibu dan dia bisa saling kenal? Aku bertanya-tanya dalam hati. Segera saja menghampiri dia yang duduk di sofa sambil menyeruput teh. Bos, kok ada di sini? Tanyaku sarkas, seperti tidak menerima tamu yang tak diundang ini. Jika saja boleh bersikap tak sopan, sekarang juga aku akan mengusirnya. Tapi aku masih memiliki etika sedikit. Ren, kamu kok gitu? Siapa dong bosmu? Dia mau silaturahmi katanya, jelas ibu dengan mata berbinar. Aku tahu arti ekspresi itu, ibu pasti menduga yang tidak-tidak. Gimana kalian bisa kelihatan akrab gini? Tanyaku heran, menatap ibu dan dia bergantian. Aku tak lantas duduk, masih berdiri. Ogah duduk berhadapan dengan bos aneh itu.